Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum kali ini kita akan mempelajari materi minggu pertama tentang georeferencing, digitasi, pembuatan atribut tabel, dan memunculkan label. Berikut ini adalah tampilan utama pada saat kalian membuka ArcGIS. Kemudian kita klik OK. Untuk memunculkan tools yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini, klik Customize, Toolbars, pilih Draw, kemudian Editor, lalu Georeferencing. Kita juga bisa mengatur toolbar sesuai keinginan kita. Bisa ditaruh kiri, bisa juga kita taruh sebelah kanan, sesuai keinginan yang masing-masing. Selanjutnya, untuk memulai data, hal yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan folder tempat kita menyimpan file yang akan diolah dengan mengklik Connect to Folder, lalu pilih folder tempat kita menyimpan file tadi. Hasil file akan terlihat di ArcGIS. Kemudian setelah folder sudah terkonek, kita dapat mendrag peta atau image yang kita telah simpan tadi ke dalam ArcGIS. Lalu untuk memberikan titik koordinat, kita bisa ke data frame properties, lalu ke coordinate system, projected coordinate system, UTM, WGS 1984, shorten, lalu kita pilih yang WGS 1984-48S. Ini berguna agar gambar yang kita masukkan tadi memiliki titik koordinat. 48S dipilih karena lokasi peta yang kita gunakan adalah Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung yang memiliki posisi yaitu 48S. Kemudian kita akan membuat titik ikat pada peta. Hal yang pertama kita lakukan adalah mencatat titik koordinat yang terdapat pada gambar. Titik koordinat ini berada di atas kiri, atas kanan, bawah kanan, dan bawah kiri peta. Jadi titik ikat yang akan kita buat berjumlah 4 titik. Lalu kita klik Add Control Points untuk membuat titik ikat tersebut. Posisikan titik pada tengah-tengah garis, lalu klik, kemudian klik kanan. Ada dua metode yaitu input X dan Y dan input DMS. Karena kita menggunakan peta yang menggunakan derajat dan menit, kita pilih input DMS. Kemudian masukkan koordinat yang sudah kita catat sebelumnya. Untuk kolom yang atas kita isi seperti koordinat yang di atas, yaitu 105 dan 0. Kemudian untuk kolom yang bawah kita isi yang ada pada bagian kiri yaitu 5 dan 20. Lalu kita klik OK. Untuk memunculkan peta yang hilang, pada layer kita klik kanan, lalu pilih zoom to layer. Lalu peta akan muncul kembali. Kemudian kita akan membuat titik ikat yang kedua. Jika seandainya kita melakukan kesalahan, kita bisa mengklik kanan untuk menghapusnya. Klik kanan, lalu pilih cancel point. Untuk titik ikat kedua, kita memasukkan koordinat atas dan kanan pada gambar. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Jangan lupa untuk memilih E dan S, lalu klik OK. Karena posisi peta akan bergeser dari posisi sebelumnya, jangan lupa untuk mengklik zoom to layer. Kemudian lakukan hal yang sama pada titik 3 dan titik 4. Setelah keempat titik koordinat dimasukkan dengan tepat, akan muncul keempat titik tersebut pada layar seperti ini.
Kemudian kita memasuki materi selanjutnya, yaitu digitasi. Pertama, kita klik kanan pada folder di sebelah kanan, lalu pilih New Shapefile. Ada beberapa feature type dalam ArcGIS. Yang pertama, point, polyline, dan polygon. Point untuk membuat contohnya seperti ibu kota, polyline untuk membuat jalan atau sungai, dan polygon untuk membuat suatu kawasan. Pertama, kita akan mencoba membuat area kecamatan. Beri nama contohnya Kecamatan Gedong Tataan. Lalu pilih tipe poligon. Koordinat sistemnya belum diatur. Untuk memunculkannya, kita klik edit, pilih koordinat sistem yang sama seperti sebelumnya. Untuk memudahkan, kita pada koordinat 48S ini kita klik kanan lalu add to favorite. Kemudian dia akan muncul di atas, lalu klik 2 kali. Klik OK. Koordinat telah ada. Kemudian kita klik editor, pilih start editing untuk memulai digitasi. Lalu klik create feature, pilih Kecamatan Gedong Tataan, lalu pilih polygon. Karena area Kecamatan Gedong Tataan ini tidak simetris, jadi kita akan menitikkan secara manual sesuai dengan bentuknya. Klik pada area dan titikkan sesuai bentuk area yang diinginkan. Usahakan lakukan digitasi dengan teliti dan serapih mungkin. Ketika sudah selesai dan ketemu titik awalnya, klik 2 kali pada titik awal tersebut. Setelah itu, klik editor, pilih save edit, lalu pilih stop editing. Digitasi pun telah jadi. Selanjutnya, kita akan membuat shapefile berbentuk polyline. Seperti cara yang pertama, kita klik kanan pada folder, New, Shapefile, lalu kita pilih feature tab-nya polyline. Kita ubah namanya menjadi jalan arteri. Kita titik sesuai tadi 48S, lalu OK. Kita unchecklist untuk kecamatannya agar jalan arteri terlihat. Kita editor, start editing, create features, pilih jalan arteri, lalu klik line. Kita digitasi atau berikan titik pada jalan arteri sesuai jalan yang tertera di dalam peta. Jika sudah selesai, kita klik 2 kali pada ujung jalan. Lalu kita klik editor, bisa kita stop editing atau save edits. Bila kita pilih stop editing, akan muncul kolom seperti berikut. Lalu kita klik yes. Selanjutnya, kita akan memasuki tipe feature tab bertipe point. Caranya seperti yang pertama dan kedua tadi, yaitu shapefile. Lalu pilih koordinat 48S. Oke. Untuk memulai digitasi, kita pilih editor, start editing, create features, pilih ibu kota, lalu pilih point. Kita titik di salah satu titik di wilayah Gedong Tataan. Titik ini bisa kita ubah, warnanya maupun ukurannya sesuai dengan selera atau kebijakan di PP, peraturan dalam pemerintah. Lalu kita checklist kembali wilayah yang telah kita bikin tadi. Selanjutnya kita akan memasuki materi membuat atribut table dan memunculkan label. Klik kanan pada kecamatan, kemudian open atribut table, lalu klik add field. Nah, kemudian isi nama
menjadi kecamatan karena kita akan memunculkan label kecamatan. Ada beberapa tipe field, diantaranya short integer dan long integer untuk angka, float dan double untuk desimal, dan teks untuk huruf. Karena kecamatan berbentuk huruf, kita akan memilih teks. Nah, length ini adalah panjang maksimal untuk huruf pada nama kecamatan itu sendiri. Kemudian kita klik editor, pilih start edit, kemudian klik 2 kali pada kolom kecamatan. Lalu isi dengan nama kecamatan yang diinginkan, contohnya Kecamatan Gedong Tataan. Kemudian klik editor, lalu pilih stop editing. Untuk memunculkan labelnya, kita klik kanan, lalu pilih properties. Pada kolom labels, kita klik label features in this layer. Lalu label fieldnya kita ganti menjadi kecamatan. Untuk ukuran hurufnya kita bisa ganti sesuai selera. Ada juga fitur untuk membuat teks menjadi bold, italic, atau underline. Kita pilih yang bold. Lalu klik OK. Dan label akan muncul pada peta. Sekian video tutorial praktikum pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.